Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Baik. Anska. Oke, baik Kak Anska. Terima kasih telah datang. Dan seperti yang sudah kemarin Kak Anska kasih ya, sudah mengirimkan intake info juga ya Ya. kepada admin. Kak Anska, agar sesi ini berjalan dengan lebih nyaman dan enak. Nah, di sini ada dua buah kursi di mana ketika Kang Anska duduk di situ Kang Anska merasa nyaman, lebih rileks. Ya. Silahkan, mau yang mana? Ya. Oke. Oh, boleh Langsung silahkan. saja. Iya, boleh. Oh iya, mohon maaf ini. Oke, baik Kang Anska. Silahkan duduk. Nah, Kang Anska, izin saya dipersilakan duduk ya, Ya. agar sesi ini berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih Kang Anska. Oke, baik Kang Anska. Sebelumnya Kang Anska, Kang Anska tahu di sini saya sedang membuka konseling itu, konseling terapi ini dari mana? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Saya itu kan pesantren sambil sekolah. Iya. Saya tahu tuh sekolahnya ada dari BK konseling, tapi tidak tahu bahwa Iya. konseling itu apa gitu. Oh iya, baik. Jadi Kang Anska ini belum pernah dikonseling sebelumnya. Oke, baik. Anska, tadi dari rumah ke sini? Iya, dari rumah. Dari rumah gimana sekarang? Cuacanya panas ya? Panas banget. Tapi sekarang udah mulai hujan ya Kang Anska. Kang Anska, baik. Sekarang kita akan melaksanakan sesi konseling. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih Kang Anska telah berkenan untuk hadir di sesi konseling kali ini. Nah, alhamdulillah. Kang Anska, sebelumnya apakah posisi duduk saya seperti ini sudah nyaman belum? Sudah. Sudah nyaman. Kang Anska sendiri sudah nyaman? Nyaman sudah. Oke, baik. Kang Anska. Nah, sebelum sesi ini dimulai, Kang Anska kan sebelumnya belum pernah dikonseling. Kang Anska sendiri tahu nggak konseling itu apa? Konseling itu menurut saya ya, Iya. seperti kayak saya cerita punya masalah, cerita nih konseling Iya. itu buat ngesolusiin masalah saya gitu. Iya. Terus tahu saya kalau di konseling Iya. gitu doang. Oke, baik. Ya, betul sekali Kang Anska. Nah, konseling itu menurut Kang Anska membantu. Nah, izin saya untuk menambahkan, menjelaskan kembali ya Kang Anska ya terkait apa itu konseling. Konseling di sini adalah proses kerjasama atau kolaborasi antara saya sebagai konselor dan juga Kang Anska sebagai klien, di mana kita akan memecahkan masalah yang Kang Anska alami. Iya, jadi apapun yang Kang Anska alami kita pecahkan di sini gitu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu asas-asas konseling. Nah, Kang Anska udah tahu asas-asas di dalam konseling itu harus seperti apa? Tidak tahu itu. Oh, belum tahu asas-asasnya. Oke, izin saya menjelaskan ya. Konseling ini asas-asasnya itu yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, jadi di mana ketika cerita yang Kak Anska ceritakan kepada saya sebagai konselor itu akan aman pokoknya. Aman, tidak akan diumbar-umbar pokoknya. Jadi Kang Anska itu enjoy. Ceritanya bisa terbuka, lebih rileks, lebih nyaman. Di satu sisi lain juga Kang Anska sebelumnya saya mohon maaf ya, sebelumnya Kang Anska datang ke sini itu apakah ada keterpaksaan atau memang niat Kang Anska sendiri?
lihat saya sendiri sih. Iya. Kalau dipaksa kan nggak enak gitu kan. Iya. Kalau dipaksakan itu nggak enak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Kang Azka ya. Iya. Walaupun Kang Azka sedang mengalami masalah, Mas Azka, saya panggilnya sebelumnya lebih enak apa ya? Azka. Azka, Azka saja atau Azka. Azka atau Azka? Azka. Azka saja, baik kalau gitu ya. Azka, meskipun Azka datang ke sini itu sedang mengalami mungkin ada masalah di rumahnya atau mengalami permasalahan di sekolah, saya sangat kagum dan salut kepada Kang Azka karena Kang Azka mau berkenan datang ke sini. Mas Azka walaupun masih banyak masalah tetap masih bisa tersenyum hari ini. Saya salut Mas Azka. Oke, baik Mas Azka. Azka, kita lanjutkan. Nah, sebelum itu, berarti Mas Azka datang ke sini itu dengan sukarela. Nah, oke Mas Azka, jadi agar sesi konseling ini berjalan dengan enak dan lebih nyaman gitu, Mas Azka, alangkah lebih enaknya ada keterbukaan. Pokoknya apapun yang Mas Azka katakan, yang Mas Azka ceritakan kepada saya akan menjaga sebaik mungkin. Oke, itu adalah asas-asasnya. Nah, baik. Sebelumnya Mas Azka, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Nah, Mas Azka kesini datang ada permasalahan apa Mas Azka? Ya, masalah takut. Takut, Mas Azka merasa takut. Merasa takut terhadap hal-hal yang belum saya alami untuk masa depan. Gitu. Ya, berarti merasa takut, gelisah akan masa depan ya. Iya. Oke, baik. Lalu ada lagi nggak spesifiknya? Spesifiknya itu kayak, masa depannya mau kuliah atau mau kerja gitu kan? Iya. Masa depan tuh nentuin keluarga dulu apa diri saya sendiri gitu kan? Iya. Kayak gitu lah. Jadi Mas Azka merasa sulit untuk memilih ya. Di satu sisi lain Mas Azka juga merasa cemas akan pilihan tersebut. Oke, baik Mas Azka. Menurut Mas Azka, cemas Mas Azka ini seperti apa menggambarkan cemasnya saat ini, kebingungannya ini? Ya, cemas terhadap segala sesuatu. Cemas segala sesuatu. Iya. Oke, baik. Bisa diceritakan Mas Azka lebih rincinya? Lebih rincinya lagi kan, kalau misalnya tuh saya nih pernah mengalami sesuatu yang saya takutkan atau yang saya cemaskan. Ketika saya dulu pernah Iya, nggak apa-apa Mas Azka, santai aja, relax aja, enjoy. Pokoknya Mas Azka nyamankan dulu diri Mas Azka, lalu cerita saja dengan yang dirasakan Mas Azka saja, jujur ke hati saja, tidak dibuat-buat ya. Silakan. Ya, spesifik ceritanya tuh kayak gini. Yang saya pernah alami dulu kan, ketika saya melanggar peraturan atau apa gitu kan, pas lagi sekolah, pas lagi pesantren, itu saya bawa hal bahasa saya dulu itu kan kayak bangga gitu. Iya. Kayak tetapi kan sekarang tuh kayak cemas bahwa orang tua itu kan gak selalu senang gitu bahwa melihat orang yang kayak saya itu yang emang dulunya sering melanggar aturan
ya mungkin bakal cemas gitu kalau itu kecemasannya tuh, ya kamu kenapa sih kayak gini, nggak seharusnya kayak orang lain diam di pesantren ngaji gitu. Karena saya tahu bahwa saya kan di pesantren tuh kan merasa kayak apa sih, cuma kayak gini doang hidup tuh kan, cuma ngapalin, cuma ini. Coba kan kata saya itu kan melanggar satu kali aja ya. Ternyata kedepannya apa? Bukan satu kali, ternyata berapa kali. Aduh, ternyata malah keseringan. Jadi itulah bisikan setan. Jadi Mas Azka itu mengalami kecemasan karena perilaku Mas Azka sendiri berarti ya. Oke, baik Mas Azka. Ada lagi nggak Mas Azka hal-hal yang menyulitkan Mas Azka sehingga Mas Azka ini merasa cemas, merasa gelisah? Mungkin cukup sih gitu. Jadi permasalahan mana dulu Mas Azka yang akan kita selesaikan hari ini? Kecemasannya kita selesaikan agar Mas Azka lebih rileks, lebih bisa melepas emosi negatif yang Mas Azka rasakan. Oke. Nah Mas Azka, sudah berapa lama Azka merasakan atau mengalami menyimpan perasaan emosi ini? Kalau emosi sih sudah lama ya. Sudah lama emosinya. Kira-kira sudah lama itu berapa Mas Azka? 2 bulan ke belakang atau 1 tahun bahkan 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ke belakang memendam emosi ini. Cuma kan kalau pengen ngeluarin emosi itu kayak benar-benar gitu. Iya. Emosinya bukan sama orang lagi gitu. Pengen nyari terhadap sesuatu barang tapi belum ada. Iya. Jadi ingin meluapkan segala emosinya. Ya, oke, baik Mas Azka. Bagaimana ketika hidup Mas Azka menyimpan emosi ini? Merasa gelisah, lalu merasa ya kayak egois. Oke, kalau ingin menang terus gitu. Oke. Udah gitu. Selain itu ada nggak ketika Azka menyimpan emosi negatif ini itu merasa sakit? Lama-lama kan kalau emosi disimpan itu merasa tidak nyaman ya. Ada nggak hal yang sangat tidak nyaman lagi yang Mas Azka rasakan? Ada sih. Sebenarnya kan udah 2 tahun itu kan merasa dipendam terus kan. Iya. Ya mungkin sakit dan terbuka sedikit sama orang lain gitu misalnya. Iya. Berbicara sama teman-teman juga, ternyata udah mulai lumayan luntur gitu. Emosi. Jadi udah lumayan mereda ketika Mas Azka sharing-sharing kepada teman ya. Curhat ya bahasa sekarangnya. Iya. Nah Mas Azka, apa ruginya kalau semisalnya Mas Azka ini menyimpan emosi itu terus menerus? Ruginya buat diri Mas Azka apa? Ya merasa kayak kalau emosi itu kan merasa kayak sakit gitu. Mas Azka merasa sakit ketika menyimpan emosi itu? Sakit segalanya gitu. Suka nafsu sendiri. Iya. Apaan sih ini? Iya. Padahal kan nggak ada fakta terbuat apa-apanya. Iya, nggak ada faktor penyebabnya. Gitu. Tapi pengen gitu kan. Iya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Mas Azka keluar emosinya ya. Oke, baik Mas Azka. Mas Azka, semisalnya apa yang akan terjadi pada diri Mas Azka ketika emosi ini sudah menghilang? Ya, ingin merasa baikan dengan hati ya.
hati nurani sedang ingin baikan. Oke. Yang Mas Aska rasakan apa ketika emosi yang dipendam itu sudah menghilang? gimana ya? Yang Mas Aska rasain itu kan tadi Mas Aska menjadi egois, menjadi pemarah. Ketika emosi yang Mas Aska pendam yang tadi yang negatif menjadi sebuah emosi positif, Mas Aska merasa seperti apa kira-kira? Nyaman sih, Merasa nyaman, merasa baik, merasa baik, ya, merasa kayak kalau di Solo tuh kan gercep. iya, iya, Bahasa sekarang tuh gercep tuh kan emang sesuatu yang sulit sangat dilakukan. sulit ya. Ubah. Iya, iya betul. Sekarang zamannya orang-orang suka rebahan, Iya. santai ya Mas Aska. Saking santainya sulit untuk Mas Aska bangkit gitu. Iya. Oke Mas Aska. Nah, sebutkan keuntungan ketika Mas Aska terbebas dari emosi ini dan apa yang Mas Aska dapatkan. Boleh nggak sebutkan 5 keuntungannya ketika Mas Aska sudah melepaskan semuanya? Melepaskan semua. Oke. Iya. 5 keuntungan bagi saya itu kan yang pertama meluangkan emosi kan udah selesai. Iya. Ya saya nggak gampang marah. Ya tidak gampang marah-marah, Tidak gampang sombong. tidak gampang sombong. Ya, selalu berbaik hati. Oke, menjadi lebih dermawan. Terus ingin berbuat suatu hal yang baik gitu Ya, ingin juga istiqomah. istiqomah. Iya, oke. Nah, bayangkan dan rasakan Aska mendapatkan hal yang baru, mengalami 5 keuntungan ini. Coba Mas Aska pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, buang secara rileks, dan Mas Aska melepas semua emosi negatif dari nafas itu. Tarik nafas 1 kali lagi, lalu buang sampai lega. Rasakan, tarik nafas lagi. Oke, lepas. Oke, bayangkan, rasakan pura-pura Aska telah mendapatkan 5 keuntungan ini. Coba bayangkan, Mas Aska merasa tidak emosian, Mas Aska merasa lebih dermawan, hatinya lebih nyaman, tenang, rileks, lebih enjoy. Lalu Mas Aska menjadi istiqomah dalam hal yang Mas Aska lakukan. Coba bayangkan secara rileks. Oke, coba dibayangkan hal-hal baik semuanya. Oke, buka matanya. Nah, bagaimana perasaannya Mas Aska? Ya, sedikit luang. Sudah membaik lumayan. Oke, daripada tadi lebih enak mana Mas Aska perasaannya? Enak yang sekarang ya. Lebih enak Segar, sekarang. segar. Lebih segar. Oke. Oke, Mas Aska. Sekarang saya pengen Aska tutup mata sejenak dan coba pikirkan satu hal yang membuat Aska cemas, apapun itu. Soal penyakit, mungkin kesehatan, soal keuangan, apapun yang membuat Aska merasa cemas. Kalau sudah, oke, jadi Aska sekarang tutup matanya. Oke, baik. Coba bayangkan apapun yang membuat Aska cemas, merasa takut, merasa tidak nyaman, atau ada permasalahan keluarga, soal keuangan,
kita kasih angka. Kalau diukur dari 0 sampai 10, seberapa kuat intensitas perasaan tersebut? Kalau 10 artinya. Jadi kalau 10 ini Azka merasa cemas sangat kuat, tetapi kalau 0 sangat tidak ada rasa, sama sekali tidak ada perasaan apapun. Oke, saya ulangi lagi. Intensitas pengukuran perasaan yang Mas Azka alami saat ini, ketika diukur dari skala 0 sampai 10, ketika 10 Mas Azka merasa sangat cemas yang kuat, ketika angka 0 sangat tidak ada perasaan apapun yang dirasakan Azka. Oke, tarik nafas. Oke, sekarang sedang berada di skala berapa kecemasannya? Ini saya udah boleh ke kemana? Oh, sambil pejamkan mata saja, nggak apa-apa. No, mungkin. Oh, jadi angka 0 itu Mas Azka sedang dalam baik-baik saja. Jadi angka 10 ini Mas Azka merasa cemas, sangat kuat. Mas Azka sedang berada di angka berapa? Pertengahan mungkin ya, boleh. Boleh, itu terserah perasaan yang menggambarkan kecemasan Mas Azka sedang berada di angka berapa? 5. 5. Iya. Di angka 5. Kenapa Mas Azka mendefinisikan atau Mas Azka memilih angka 5 ini? Seperti apa kecemasan yang Mas Azka rasakan? Karena ya gimana ya, saya itu mencemaskan tidak terlalu cemas, soalnya kekhawatiran untuk kedepannya gitu kan. Iya. Terlalu banyak pikiran ya tidak baik juga kepada saya. Gitu. Jadi angka 5 itu bisa memikirkan dan bisa juga enggak. Iya. Jadi seimbang ya. Oke. Jadi Mas Azka seimbang. Jadi Mas Azka harapannya ingin di angka 0 ya. Iya. Oke, baik. Mas Azka boleh dibuka dulu matanya. Oke, sebelumnya saya Mas Azka boleh ketuk, kita akan masuk ke dalam sesi terapinya, di mana di sini kita akan mengetuk bagian ini ada titik 2 di sini, ada tulang di sini ya. Tulang ini disebut spot. Nah, kita mengetuknya gini seperti ini. Kalau 2 kan ini kurang nyaman. Yang penting titiknya ini kesentuh sama kita seperti ini. Oke, ketuk. Oke. Bagus. Mengaturnya sambil tarik nafas. Tarik nafas lagi. Relax, enjoy. Oke, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke, selama 3 kali tarik nafas. Oke, dibuang perasaan negatifnya. Oke, lakukan. Oke, bagus, dirasakan. Tarik nafas. Oke, lalu istirahat selama 10 detik. Oke, santai dulu, relax. Nah, Mas Azka, apa yang sekarang Mas Azka rasakan? Perasaannya bagaimana? Rasanya itu seimbang. Masih seimbang di angka 5. Iya. Oke, baik. Oke. Sekarang kita akan melakukan ke tahap kedua, di mana kita akan mengetuk bagian, kan tadi di bagian sini ya. Oke, di sini. Nah, ini di bagian sini. Oke, saya ingin Azka melakukan ingin mengatakan kalimat. Jadi Mas Azka ikuti ya kalimat yang saya ucapkan, tapi dengan mata terpejam. Oke, ketuk. Tarik nafas. Bagus. Oke, tarik nafas. Meskipun saya takut mati,
Saya menerima diri saya apa adanya. Tarik nafas. Ucapkan ya. Coba diucapkan. Meskipun saya takut masa depan, Meskipun saya takut masa depan, saya menerima diri saya apa adanya. saya menerima diri saya apa adanya. Meskipun saya merasa takut gagal, Meskipun saya merasa takut gagal, saya menerima diri saya apa adanya. saya menerima diri saya apa adanya. Sekali lagi, meskipun saya merasa takut gagal, Meskipun saya merasa takut gagal, saya menerima diri saya apa adanya. saya menerima diri saya apa adanya. Tarik nafas. Oke, stop. Bagaimana? Oke, sekarang saya akan lanjut ke titik yang ketiga, titik sequence. Jadi titik ini adalah, mohon maaf ya, ini saya sambil melihat ini handphone agar bisa mengingat ya, karena ya agar Mas Eskar. Oke, baik. Bisa ditutup, boleh ditutup. Oke. Tarik nafas terlebih dahulu. Buang. Tarik nafas. Buang dari mulut. Oke, buka matanya Mas Eskar. Sekarang kita akan mengetuk bagian ini, bagian atas. Oke, bagian ini di atas di sini diketuk dengan 2 jari saja. Oke. Sudah ini kita contoh dulu ya. Oke, di sini diketuk. Sesudah di sini lalu di sini di area alis ketuk. Nah, ketukannya ini bebas, mau kiri mau kanan, yang penting Mas Azka ini nyaman. Bebas. Boleh Jadi dua. boleh sekali, tapi ya boleh 2 juga nggak apa-apa, 1 juga nggak apa-apa. Oke, dicoba dibarengi. Dari kepala. Oke, dari kepala dulu. Oke. Lalu ke titik sini, tarik nafas. Tarik nafas, relax, enjoy. Nafas lagi. Oke, lalu di bagian sini, bagian luar pelipisnya. Oke, tarik nafas. Oke, lalu di sini, nah ini di bagian bawah mata yang tulang ini, ada tulang ketuk. Nah ya, itu ketuk. Tarik nafas. Oke, bagus. Oke, nah lalu ini bagian ini, di sini. Nah ya, titik tengahnya. Ketutup. Oke, bagus. Lalu di sini ini adalah tapping ya, dimana sebenarnya ini titik pressure, titik meridian pada tubuh kita. Oke, lalu di sini. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi di sini kan, ini di sini. Nah, di tulang. Oke. Ketuk. Oke, merasa mengantuk ya. Iya, Bagus betul. sekali memang seperti itu. Enak. Ya, enak ya. Baik, bagus. Lalu di sini di bagian bawah ketiak. Oke. Nah, ini untuk kita mengetuknya boleh pakai 4, boleh pakai 3. Karena dikarenakan titik ininya tidak kena. Oke, bagus. Ini di bawah ketiak Bang. Nah, terasa. Oke, Mas Arya sudah paham? Ya. Sudah mengerti? Oke. Enjoy, relax. Sudah mengerti belum dari sini? Di sini. Ya. Ke sini. Dari sini, ini alis, Alis. ini, lalu ke sini, sini, lalu ke sini. Oh, ke sini. Ya, di sini. Lalu ke sini. Sini. Oke, baik. Nah, Mas Aska boleh sekarang sembari tutup mata. Lalu Mas Aska
coba ulangi perkataan yang saya keluarkan dan dibarengi dengan tarik nafas lewat hidung lalu dikeluarkan lewat mulut. Lepaskan semua emosi negatif Mas Azka agar benar-benar hilang dan lega. Oke, lepaskan segalanya. Tarik nafas terlebih dahulu. Enjoy, relax. Oke, bagus. Buang nafasnya. Oke, bagus. Lalu ketuk bagian pertama, bagian kepala sambil diketuk. Ucapkan, meskipun saya takut gagal, saya menerima diri saya apa adanya. Ya, bagus. Ucapkan sekali lagi, saya merasa takut gagal, tetapi saya menerima diri saya apa adanya. Sekali lagi ya, saya menerima diri saya apa adanya. Oke, sekarang ketuk di bagian halis. Oke, di bagian halis, bagus. Ketuk-ketuk di bagian halis ya. Boleh yang kiri atau yang kanan, sama saja semuanya. Oke, di sini ucapkan ya, jujur, saya takut sekali. Kalau nanti kedepannya saya tidak bisa apa-apa. Oke, di bagian luarnya, di bagian luar halis. Oke, saya takut terjadi apa-apa bahwa ketika saya takut, saya takut. Sekali lagi. Oke, di bawah mata, bagus. Saya merasa gelisah. Di bawah ini yang kumis. Saya merasa cemas. Saya buang emosi negatif ini. Emosi negatif sini. Lalu di bagian dagu, saya merasa takut. Saya merasa gagal. Tapi saya menerima diri saya apa adanya. Oke, di bagian selangkangan. Nah yang ya itu. Oke. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya bangga kepada diri saya. Oke, baik, buka matanya. Diulangi lagi dari mulai kepala. Oke, ditutup satu kali lagi. Saya takut gagal. Segala sesuatu merasa terhambat. Halis. Oke, baik, lanjut ke halis. Aktivitas saya terasa gini-gini aja. Halis, mau sampai kapan ya saya seperti ini? Oke, bawah hidung. Saya ingin melepas semua emosi diri saya. Oke, ulangi lagi, satu kali lagi. Saya ingin melepas emosi negatif. Emosi negatif ke bawah dagu. Saya lepaskan semuanya, saya hempaskan. Tarik nafas. Sambil tarik nafas. Tarik nafas lagi, santai, relax. Dirasai ketukannya, jangan terlalu cepat juga. Oke, sedang.
Lalu keselangkangan, saya merasa bangga terhadap diri saya. Saya merasa bangga terhadap diri saya. Akhirnya saya menerima semua kekurangan saya. Akhirnya saya menerima kekurangan saya. Tarik nafas, bagus. Oke. Dan dengan kesadaran penuh, lalu bawa ketiak. Saya putuskan dengan yakin. Sekaranglah waktunya bagi saya untuk melepas segala emosi negatif. Oke, diulangi dari atas kepala. Oke, bagus. Dengan kesadaran penuh. Ayo. Dengan kesadaran penuh. Lalu ke alis, saya putuskan dengan yakin. Sekaranglah waktunya bagi saya dengan tulus. Ikhlas. Lepaskan secara permanen. Emosi negatif yang saya rasakan. Beserta semua perasaan ketakutan yang saya rasakan. Bagus. Keluar pelipis. Oke. Saya melepaskan semuanya demi kebaikan. Demi kebaikan. Oke, sekali lagi, saya melepaskan semuanya demi kebaikan. Oke, saya melepaskan semuanya demi kebaikan. Lalu bawa hidung. Dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Bawa dagu. Saya melepaskan semuanya. Emosi negatif. Rasa takut gagal. Perasaan gelisah. Semuanya lepas. Baik, di bawah ketiak. Saya merasa sangat nyaman. Saya lepaskan dengan ikhlas dan tulus. Oke, bagus. Baik, sekarang Mas Aska bisa membuka matanya. Oke, bagaimana nih perasaannya saat ini? Membaik. Oke, dibanding dengan tadi, jika diskalakan, Mas Aska sekarang dari skala 5, sekarang di skala berapa? Kalau boleh? Skala 3. Skala 3 ya. Oke, jadi nggak apa-apa Mas Aska. Untuk kali ini di skala 3 ini itu udah lumayan, alhamdulillah ada penurunan. Mudah-mudahan kedepannya bisa di skala 0 dan bisa menghilangkan semua perasaan emosi negatif yang Mas Aska alami dan rasakan. Baik Mas Aska, untuk sesi konseling hari ini cukupkan sekian, dan saya ingin menugaskan kepada Mas Aska, jika suatu saat Mas Aska ini merasakan sebuah kecemasan, ketakutan, kegelisahan, Mas Aska bisa melakukan teknik tadi dimanapun, asalkan jangan di tempat keramaian, karena itu akan mengganggu fokus Mas Aska juga. Sebenarnya bisa, cuma lebih baik tempat yang nyaman. Coba Mas Aska tegak, tarik nafas dalam-dalam, buang, tarik nafas lagi, buang, satu kali lagi, buang. Oke, alhamdulillah sesi konseling hari ini
sudah selesai. Nanti Mas Aska coba dipraktekkan. Untuk minggu nanti kita akan bertemu lagi di sesi konseling kedua. Mudah-mudahan Mas Aska juga lebih baik ya, lebih tidak merasakan lagi kecemasan emosi negatifnya. Mudah-mudahan hilang. Terima kasih Mas Aska telah hadir di sesi konseling kali ini. Sebelumnya Mas Aska mohon maaf, saya tadi lupa memberitahu kalau ini saya kamera dan boleh nggak saya menampilkan kamera ini? Boleh. Oh boleh. Jadi nggak apa-apa orang mengetahui permasalahannya Mas Aska. Oke, nggak apa-apa, baik. Oke, terima kasih telah hadir di sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.